Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan coba share tentang RPP terbaru yang diluncurkan oleh para pengawas di DKI Jakarta ya. Yang pertama ini model 1 ya, model 1 ya. Model 1 bentuknya seperti ini. Ada rencana pelaksanaan RPP, Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Tentunya ada bagian-bagian yang harus dipenuhi dalam sebuah RPP, yaitu ada identitas, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, pendekatan, model dan metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, terus ada asesmen ya. Ini poin-poin pentingnya ya. Ini model 1 ya, model 1. Kalau kita lihat model 1, identitas nggak berubah lah ya. Yang berbeda adalah di bagian kompetensi dasar menggunakan format 3.1-nya normal ya, tidak menggunakan format yang lain. Yang kedua, kegiatan pembelajarannya bentuknya tabel ya, tabel dengan kegiatan, deskripsi dan alokasi waktu. Tabel berbentuk kegiatan, deskripsi dan alokasi waktu. Jadi dalam satu KD itu ada beberapa pertemuan dan yang dituliskan hanya kegiatan utamanya ya, menonton video, observasi tentang konsep dasar menyanyi suatu suara secara berkelompok. Ini adalah alokasi waktunya. Jadi hanya bagian-bagian penting saja yang komponen utama, untuk yang pembukaan dan penutup tidak dimasukkan. Tetap akan menjadi satu lembar ya, tapi tebakan saya sih dengan satu KD itu bisa terdiri dari beberapa indikator pencapaian, bisa 4 sampai dengan 5. Tentunya ini menjadi tidak selembar tebakan saya sih, tapi kalau bisa selembar bagus sekali. Pada asesmen ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan mengacu pada IPK. Ini menggunakan teknik mengapa, keterampilan nyanyikanlah. Jadi ini Bapak Ibu sudah sampai ke titik ini ya. Ini model 1. Sekarang kita lihat model 2. Nah, model 2 ini contoh 2 ya. Pada contoh 2 yang berbeda adalah di kompetensi dasar indikatornya menggunakan format tabel ya. Ada KD, ada IPK, ada level. Kalau tadi nggak ada levelnya, ini ada levelnya. Jadi mungkin di IPK 1 memahami, di IPK 2 menganalisis, IPK 3 menunjukkan, IPK 4 memahami. Nah, levelnya bisa Bapak Ibu sesuaikan. Termasuk di keterampilan ya, proses keterampilan, proses inquiry atau keterampilan ini menggunakan levelisasi. Ingat, tujuan pembelajaran itu mengambil dari KD ya, kompetensi dasar, yaitu memahami. Berarti levelnya bisa Bapak Ibu perkirakan. Ini kalau pendekatannya sama lah, modelnya apa, modelnya sama metodenya. Ini juga sama, dibentukkan kegiatan pembelajaran, cuma ada kegiatan deskripsi sama alokasi waktu. Selebihnya sama Bapak Ibu, cuma di bagian penjelasan pemanfaatan kompetensi dasarnya itu menggunakan format tabel. Ini model 2. Sekarang kita ke model 3. Model 3. Ini model 3. Bentar, maaf, salah klik. Model 3. Model 3 dia menggunakan format yang sama dengan model 2, yaitu kompetensi dasar indikatornya menggunakan tabel, juga ada levelnya. Tetapi juga dia asesmennya yang berubah ya. Jadi kegiatan komponen pembelajarannya sama, ada kegiatan deskripsi sama alokasi waktu. Asesmennya yang dibentuk menjadi tabel, ada pengetahuan, keterampilan sama sikap. Seperti ini. Jadi model 3 bedanya adalah di asesmennya ya, memanfaatkan model seperti ini. Sekarang kita lihat model 4. Model 4. Apa yang berbeda? Model 4 kembali ke format model 1, IPK-nya dan kompetensi dasar. Terus asesmennya berubah seperti format 3 ya, menggunakan tabel. Ini Bapak Ibu model-model yang terbaru yang diluncurkan oleh para pengawas di Jakarta. Nah, sekarang saya akan
Kan contoh satu RPP yang saya buat untuk SMA Negeri 37. Ini saya buat kemarin ya untuk SMA Negeri 37. SMA Negeri 37 Jakarta, geografi 10 ganjil, pengetahuan dasar geografi. Nah, KD-nya saya pakai model seperti ini. Permintaannya memahami, maka saya pakainya L1, L2, L1, L2, L2, tapi di bagian contoh penerapan saya pakai L3. Menjadikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi saya minta aja L3. Jadi mau sih berharap anak-anak bisa lebih ya, lebih dari L2 gitu kan. Kan cuma target, moga-moga bisa mencapai. Kalau nggak mencapai minimal mereka sudah saya berikan penguatan bahwa L3 kira-kira seperti apa. Setelah itu ada tujuan pembelajaran. Mohon maaf, saya balik dulu. Ini harusnya ada 316 ya kalau ngambil dari yang punya silabusnya kementerian ya. Saya hilangkan satu. Tujuan pembelajaran memahami pengetahuan dasar geografi dan menyajikannya dalam bentuk tulisan secara mandiri ataupun berkelompok serta selalu menjaga kesopanan, tekun, teliti, dan dapat bekerjasama dalam aktivitas. Ini tujuan pembelajarannya. Metodenya, pendekatan model dan metode, ada scientific STEAM, model pembelajarannya diskusi kelompok dan penugasan, metode pembelajarannya discovery learning ya. Apa kegiatannya? Nah, kalau saya karena ini masih bebas, saya memanfaatkan di ruang kita ada pembukaan. Pembukaannya berlaku untuk semua pertemuan ya. Pembukaannya berlaku untuk semua pertemuan. Jadi melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang kedua, mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi dan sebagainya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi sebelumnya. Menyampaikan motivasi dengan apa yang dapat diperoleh dengan mempelajari materi pelajaran hari ini, menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari kemudian ini yang akan dicapai sebagai metode yang akan ditempuh. Pertemuan pertama, peserta didik melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Mereka diberi link internet, tayangan video, YouTube, dan bahan terkait materi ruang lingkup pengetahuan. Karena ini bagian pertama ya. Ini videonya, bisa diklik Bapak Ibu. Kita lihat saja nih, kalau keluar tanda tangannya berarti bisa diklik ya. Diskusi dan penguatan materi. Waktunya berapa? 40 menit ya. Waktunya 40 menit. Ini yang daring. Tugas mandiri atau kelompok berupa LKPD atau penugasan terbimbing, pembuatan produk khas belajar via luring ya, 30 menit. Jadi memang waktunya yang 1 jam ya, saya pakai enggak 1 jam setengah itu saya tidak pakai 1 jam setengah penuh. Saya paling lama pakai 1 jam. Selebihnya 30 menit siswa bisa beraktivitas untuk membuat menjawab penugasan atau membuat alat-alat hasil produk pembelajaran. Pertemuan kedua sama, berarti ada pembukaan, juga ada, ini sama Bapak Ibu, saya pakai peserta didik, melihat, mengamati dan sebagainya. Tapi ini materinya yang berbeda. Jadi setiap ada video YouTube atau paparan materi yang saya berikan, maka maksimal 40 menit ya, termasuk dengan diskusi dan penguatan materi. Ada tugas mandiri. Jadi memang setiap pertemuan itu ada tugas mandiri atau kelompok. Kenapa saya buat seperti itu? Karena pada masa pandemi corona saya berharap lebih memanfaatkan penugasan terstruktur ya, pengganti dari PH ya, penilaian harian. Ini saya buat untuk KD1. Tuh, ada penutupnya, membuat rangkuman, simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam pelajaran. Guru membuat rangkuman, ini sama yang 10 menit Bapak Ibu. Jadi dari 90 menit itu ya 3 jam, maksimal 30 menit, saya hanya pakai 1 jam. Lebih 30 menit mereka melakukan aktivitas menjawab soal-soal penugasannya. Asesmennya menunjukkan sikap tekun, teliti, menghargai, dan saling bersama. Pengetahuan, jelaskan fenomena yang terjadi pada ilustrasi yang diberikan pada pertemuan pertama, ruang lingkup geografi. Maaf nih, sambil perbaikan, saya belum klik huruf G-nya. Waduh, huruf gede. Ntar saya ganti. Oke. Memilih 1 dari 4 gambar yang ada. Penugasan struktur dengan penilaian setingkat penilaian harian. Ini. Jadi penugasan struktur yang saya berikan itu nilainya nanti buat PH. Saya akan memilih mana nilai yang paling bagus
seperti itu Bapak Ibu. Nah, jelaskan konsep pendekatan geografi terhadap bencana banjir kemacetan yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Penugasan struktur dengan penilaian setingkat penilaian harian. Hasil akhirnya berupa laporan akhir pembelajaran KD1. Jadi setiap laporan ini akan menjadi penugasan Bapak Ibu ya. Seperti itu. Keterampilannya menyajikan paparan, tulisan, laporan akhir pelajaran dalam bentuk paparan virtual ya, menampilkan di media sosial. Jadi dia bisa di kelas atau dia punya blog ya, atau punya apa ditampilkan di situ. Saya berharap mereka tidak hanya punya blog, mereka juga ada di Instagram ya. Jadi kalau nanti ada poster yang harus dibuat, apapun yang bisa ditampilkan di Instagram bisa ditampilkan. Agar apa? Mereka membuat sesuatu dan mereka bisa bertanggungjawabkan. Ini belum tantangan oleh kepala sekolah, baru saya tantangan. Ini materi kedua, pengetahuan dasar pemetaan ya, 15 JP saya. Jadi 5 kali pertemuan Bapak Ibu. Dari mana saya dapat 5 kali pertemuan? Dapatnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini masing-masing 1 Bapak Ibu. Ya, masing-masing 1. Memahami dasar pemetaan, pengenaan jauh dan teknik geografi dan menyajikannya dalam bentuk produk peta. Nah yang di sini diminta bentuknya produk peta sederhana secara mandiri ataupun berkelompok. Kalau tadi kan tulisan, kalau ini bentuknya peta produk. Ini sama lah pada dasarnya. Saya tidak perlu merubah di bagian ini. Cuma di bagian asesmennya, jelaskan unsur-unsur penting dalam peta dan bedakan peta dengan denah. Buatlah peta tematik tentang kepada penduduk, sebaran sarana kesehatan atau fasilitas pendidikan di wilayah kalian. Menjadikan paparan tulisan berupa peta tematik dalam bentuk paparan di virtual atau menampilkan di dalam media sosial. Ini saya bisa tahu seperti itu. Itu yang kedua. Ini yang ketiga, langkah-langkah penelitian geografi. Ada 4 IPK ya. Nah ini tujuannya memahami langkah-langkah. Oke. Dengan menggunakan peta. Jadi karena dia sudah tahu peta tematik, maka contoh laporan penelitian itu sebaiknya menggunakan peta. Ini samalah pendekatannya ya. Ini sudah perbagian nih. Merumuskan pertanyaan penelitian geografi. Yang ini ada mengolah data geografi gitu loh. Yang ketiga, membuat laporan penelitian. Jadi memang saya mencari beberapa link YouTube ya, beberapa teman saya pakai itu punyanya Pak Agnas, punya Pak Agnas saya pakai untuk penambahan pengetahuan ya para siswa. Makasih Pak Agnas. Mohon izin memanfaatkan YouTube yang Bapak punya. Pengetahuannya, lakukan pengolahan data tentang kependudukan di wilayah kalian sehingga bisa dimanfaatkan untuk penelitian tertentu, misalnya sebaran kepada penduduk dan fasilitas kesehatan. Buatlah sebuah penelitian di sosial geografi tentang pemakaian gadget di kelas. Ini memang ini mengarah ke keterampilan, tapi saya lebih ke arah ke pengetahuannya sebenarnya. Jadi dia melakukan karena mengolah datanya yang saya inginkan ya, pengetahuan untuk mengolah data. Nah ini bagian pentingnya aplikasi dari pengetahuannya membuat sebuah penelitian. Jadi kemampuan penelitian sederhana dengan memanfaatkan peta tematik ya, mungkin misalnya nih mereka membuat gadget di siswa kelas 10 IPS 1. Nanti akan keluar merek gadget, terus providernya apa, manfaat yang digunakan apa saja, apakah nanti bentuknya survei atau bentuknya apa, tanya jawab. Survei itu menggunakan format Google Form atau tanya jawab, silakan saja. Nanti bisa juga bicara lokasi wilayahnya, rumahnya di mana. Pakai peta Jakarta, maka sebarannya yang pakai Samsung di mana, yang pakai Xiaomi di mana, yang pakai dan lain-lain lah nanti mereka letakkan. Jadi mereka bisa cara sederhana menampilkan data-data itu. Oke, ini yang terakhir, bumi sebagai ruang kehidupan ya, menganalisis. Nah, ini yang naik Bapak Ibu. Ini mengenai dinamika. Nah ini saya masih L1, padahal tujuannya menganalisis. Ini yang perlu saya perbaiki nih. Nanti ini harus ada berubah menjadi menganalisis ya. Jadi ini yang belum saya ubah nih. Kayaknya ketahuan bahwa saya ada yang belum saya ubah. Oke. Bapak Ibu, sama ini sudah saya ambil terkait teori pembentukan planet bumi. Ini ada terkait materi surya. Terus ini juga ada terkait materi perkembangan kehidupan di bumi sama
materi dampak rotasi revolusi sesuai yang 4 IPK ya. Cuma mungkin ini saya belum ubah ya, harusnya ini menganalisis ya, nanti saya coba ubah ini IPK asli dari kementerian ya. Kalau dia minta menganalisis dinamika planet, maka sebenarnya ini juga diharapkan IPK-nya ke arah menganalisis. Demikian Bapak Ibu yang saya bisa share hari ini, moga-moga bermanfaat ya. Oh belum, pertanyaannya. Asesmennya adalah jelaskan pengaruh fenomena revolusi dan rotasi bumi bagi kehidupan masyarakat ya di kota dan kota kecil, maksudnya kota besar kota kecil, maksudnya kayak kota Jakarta dengan wilayah Pangandaran, misalnya wilayah Jakarta dengan Anyer, wilayah Jakarta dengan selatan Jogja, pokoknya seperti itulah ya. Jelaskan akibat dari proses perubahan posisi matahari bagi bumi selama setahun untuk petani dan nelayan, apa keuntungannya bagi mereka. Menyajikan paparan satu kelompok dalam bentuk paparan di virtual yang sama. Demikian Bapak Ibu, moga-moga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.